Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan tafsir juz amma surat Al-Insyiqaq. Ayat selanjutnya yaitu ayat 13 halaman 230. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana fi ahlihi masrura." Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Makanya ketika orang-orang kafir itu bergembira dengan mereka, kaum mereka sendiri, maka kaum muslimin, orang-orang beriman pada Allah juga bergembira dengan kaum yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang yang beriman kepada Allah menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin. Ini menjadikannya, bukan yang sudah jadi. Para pelaku kemaksiatan di dunia ini juga merasakan kesenangan. Namun kesenangan tersebut berada dalam keharaman dan kemaksiatan. Artinya kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan mereka itu semu. Ya pas waktu itu aja. Ya. Berbeda dengan seorang muslim, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, kesenangan yang mereka rasakan hanyalah sesuatu yang semu dan sementara. Ibaratnya seperti orang makan. Orang makan kalau sudah sampai tenggorokan, sudah selesai, tidak merasakan apapun. Seenak apapun dan semahal apapun makanan itu, kalau sudah nyampe tenggorokan, melewati tenggorokan, ya sudah. Sedangkan hati mereka hanya berisi kesengsaraan. Karena memang pada dasarnya kebahagiaan itu di dalam hati. Dan seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mencari kebahagiaan di hati mereka itu diantaranya membaca Al-Quran. Di majelis ilmu seperti ini. Ya, di majelis ilmu seperti ini. Ya. Di dunia ini mereka tidak pernah memikirkan hari akhirat, padahal mereka akan kembali ke akhirat. Itu pasti. Dan di dunia ini hanya sementara. Ya. Taruhlah kalau kita diberi umur 125 tahun misalnya. Ya sampai di situ doang. Sementara ada jutaan tahun yang lagi yang akan kita tempuh. Ya. Karena memang dunia ini sementara. Hal ini berbeda dengan kaum mukminin di dunia yang tetap memiliki kekhawatiran untuk bertemu akhirat sehingga mereka pun beramal sebaik-baiknya. Beramal kebaikan nanti di akhirat dibalas. Ya, beramal keburukan pun juga akan dibalas. Sama-sama dibalas. Tapi kadang seorang beriman pada Allah itu beda dengan orang yang bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Nah ini adalah sebuah janji
yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Surat At-Tur ayat 26 27. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang kafir hanya bersenang-senang. Ya. Makanya kalau antum melihat orang-orang kafir itu kaya raya dan lain sebagainya, ya sudah biarkan saja. Karena memang itu Allah berikan mereka untuk mereka, tetapi hanya di dunia saja. Nah, kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Ada ancaman. Jadi kalau kita terlalu menikmati harta dunia ini sampai lupa dengan akhirat, itu namanya istidraj. Dan justru harta itu akan memudaratkan dia di dunia dan di akhirat. Harta Qarun yang kita kenal dengan harta karun, itu kan begitu. Ya. Nah, maka seorang muslim itu biasa saja. Dapat banyak biasa, dapat sedikit biasa. Yang penting bersyukur itu. Kalau diberi kekayaan lebih bersyukur, ya lebih bagus lagi. Gitu. La in syakartum la azidannakum. Antum bersyukur dengan satu istri yang saleh, insya Allah ditambah. Amin. Antum sudah dapat izin. Ingat ya para jamaah sekalian, yang namanya poligami nggak boleh izin pada istri. Dan bukan izin, tetapi sekedar menyampaikan. Yang namanya dia itu setuju dan tidak, itu bukan urusan antum. Karena perempuan memang begitu. Betul. Tapi itu haknya laki-laki. Makanya kata para ulama itu kasihan, kadang seorang suami kalau istrinya satu itu kasihan. Kenapa demikian? Kalau haid, dia juga ikut haid. Libur. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang kafir hanya bersenang-senang dan menghabiskan hidup mereka seperti hewan karena mereka melupakan hari pembalasan. Nah, dan seorang muslim tidak seperti itu. Semakin diberi banyak, dan tentu saja harta itu untuk ketaatan pada Allah, bukan untuk kemaksiatan. Ya. Ayat selanjutnya, innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepadanya. Nah, di sini tulisan dia itu dari tadi saya ketika murojaah ini agak hati saya kurang sreg gitu. Karena apa? Kalau dia di sini D-nya itu besar, kan biasanya kembali kepada Allah kalau Al-Qur'an. Ini tentu saja membuat saya itu ragu-ragu gitu. Karena kalau dilihat redaksi setelahnya, ini bukan kembali pada Allah. Kenapa? Di dalam kurung itu kan kepada Tuhannya, kan gak mungkin Allah kembali kepada Allah. Saya kira begitu, saya salah ketik. Kitab tuh banyak sekali salah ketik. Terutama kalau pelajaran-pelajaran bahasa Arab di sekolah. Itu banyak sekali dan memang sengaja. Kenapa demikian? Sejauh mana ketelitian seorang murid terhadap kitab tersebut. Ya. Nah, sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dihisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan dan menghisab mereka untuk membalas perbuatannya. Karena memang mereka tidak beriman kepada hari akhir. Ya, makanya mereka juga tidak beriman kepada hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala memang senantiasa mengawasi mereka, pun juga Allah mengawasi kita. Seluruh amalnya akan tercatat dan akan dikembalikan kepada mereka. Ayat selanjutnya, fala uqsimu bisyafaq.
Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Asyafaq adalah cahaya merah yang terlihat di cakrawala atau di langit saat matahari terbenam. Makanya dulu yang dijadikan patokan masuknya waktu sholat itu adalah matahari. Ya. Nah maka seluruh waktu-waktu mulai dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar dan seterusnya itu antum tidak akan menemukan di dalam Al-Quran, tetapi di hadis sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu menunjukkan bahwasanya hadis Nabi, sunnah Nabi SAW adalah menerangkan Al-Quran. Nah antum akan mendapatkan tentang sholat itu secara umum di Al-Quran, kewajiban daripada sholat. Nah sekarang karena mungkin dikalkulasikan dengan waktu, maka akhirnya yang jadi patokan adalah jam. Yang dijadikan patokan adalah jam. Sama saja ketika di Saudi pun juga sama, yaitu almanak atau kalender yang dijadikan patokan itu dari Ummul Qura Mekah. Kalau di sini sudah ada pemerintah yang menetapkan. Nah, itu untuk mudahnya. Nah, kiasan seperti apa? Seperti halnya ketika di lembaga pendidikan. Untuk penilaian seorang anak secara sempurna itu, yang paling mudah dengan apa? Angka. Gitu. Bisa dengan narasi, bisa. Tapi itu lebih jelimet kalau narasi. Biasanya narasi itu untuk raport narasi itu digunakan untuk TK dan SD. Atau playgroup dan seterusnya. Tetapi untuk SMP, SMA dan seterusnya, SMP, SMA itu dengan nilai, karena itu yang paling mudah. Ya, seperti itu, para jamaah sekalian. Cahaya warna merah tersebut juga menjadi penanda waktu maghrib belum selesai. Ya. Sehingga ketika cahaya itu hilang, waktu isya telah masuk. Ya. Makanya kadang apa yang tertera di dalam jam itu, terutama waktu subuh ya, waktu subuh itu harus ada penyesuaian. Makanya kadang juga lebih mudahnya adalah berupa kalender jam, tetapi juga tidak boleh berpatokan 100% dengan jam. Seperti antum misalkan mau ke mana tuh, Taman Mini misalkan, antum memakai apa namanya? Google Map. Antum bisa 100% nggak itu percaya? Makanya banyak sekali kan yang tersesat. Itulah malu bertanya sesat di jajalan. Jadinya seperti itu. Seperti itu ya, para jamaah sekalian rahimakumullah. Hal ini seperti dijelaskan dalam sebagian hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghibis syafaq. Waktu salat maghrib adalah selama cahaya merah saat matahari tenggelam belum hilang. Hadis riwayat Muslim nomor 612. Nah, di sini juga menyinggung masalah puasa. Masalah puasa. Di dalam Al-Qur'an sangat jelas sekali bahwasanya yang disebut dengan waktu mulai untuk puasa itu adalah azan kedua. Nah, azan kedua itu maksudnya adalah azan subuh. Azan pertama tidak dianggap. Jadi, isyarat di dalam Al-Qur'an secara jelas bahwasanya benang putih dari benang hitam. Nah, benang hitam disitulah antum ketika azan subuh itu adalah terakhir sahur, bukan imsak. Nah, kalau dikembalikan pada imsak, puasa, as-shaum, kata as-shaum itu secara bahasa maknanya imsak, menahan. Secara syar'i adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau ada istilah imsak terus aja.
Karena memang belum waktunya puasa. Makanya sebagian ulama Syafi'i mengatakan kalau ya berhenti makan 10 menit sebelum azan subuh itu puasa sebelum waktunya. Nah, pada zaman dahulu memang demikian, yaitu imsak itu adalah untuk kehati-hatian. Thayyib, hati-hati, tapi jangan sampai melarang orang untuk makan dan minum. Itu yang sahih. Kalau masih mau memakai imsak, fadhal. Walaupun itu sebenarnya tidak boleh juga, karena jelas Al-Qur'annya jelas. Tetapi yang lebih afdal adalah apa? Mengingatkan 10 menit lagi azan. Nah, disitulah kita bisa mengira-ngira sahur itu berapa menit gitu. Kalau buka puasa biasanya antara 10 sampai 15 menit gitu. Nah, subuh juga demikian. Wallahu a'lam. Ayat selanjutnya wal-laili wa ma wasaq, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Makanya ketika datang malam itu seakan-akan kita itu kayak selubungi dengan selimut. Karena kita tidak melihat sekeliling kita. Kecuali kalau pagi, siang, sore kan kita masih bisa melihat. Kalau malam sudah tidak bisa. Para ulama menjelaskan bahwa malam hari merupakan waktu berkumpulnya banyak makhluk hidup. Makanya waktu maghrib, setelah maghrib itu lebih afdolnya kumpul keluarga. Hewan-hewan yang tadinya keluar di siang hari akan kembali ke kandangnya pada malam hari. Antum-antum atau mungkin keluarga antum yang punya kambing dan ayam dan seterusnya, kalau ketika sore hari kan ngandangin mereka. Manusia yang tadinya keluar pada siang hari akan pulang ke rumahnya setelah tibanya waktu malam, kecuali kalau siangnya nggak ngapa-ngapain. Makanya antum lihat kan para pedagang banyaknya di keluar malam hari. Apalagi makanan enak-enaknya juga keluarnya pada malam hari. Ayat selanjutnya wal qamari idza tasaqqa la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Dan dengan bulan apabila jadi purnama, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat berbuat seenaknya. Semuanya ada tuntunannya, tata tertibnya, ada peraturannya. Kita tidak mungkin muda dan gagah selamanya, kecuali jiwanya muda. Beda lagi kalau jiwanya muda walaupun tua. Walaupun kita menginginkannya, setiap manusia akan hidup dalam tahapan atau fase. Misalnya dari kecil hingga dewasa, hingga tua, kemudian sakit. Sehat, kemudian sakit. Hidup, kemudian meninggal. Bahkan orang yang hafalannya kuat, kemudian pelupa dan pikun. Di antaranya Al-Imam Al-Jassas. Al-Imam Al-Jassas. Al-Imam Al-Jassas itu, beliau itu, Al-Imam Al-Jahid. Ya, Al-Imam Al-Jahid. Al-Imam Al-Jahid ini seorang perawi yang kuat, hafalannya kuat. Dan beliau termasuk perawi yang diterima riwayatnya, karena thiqah, terpercaya. Tetapi, beliau hilang ingatan karena suatu ketika maktabah beliau, perpustakaan beliau terbakar. Antum bayangin, makanya harta karunnya seorang santri itu jadi di kitab. Ya, para ulama juga harta karunnya di kitab. Itu karena untuk murojaah dan seterusnya. Nah, Imam Al-Jahid ini ketika beliau mengetahui, yarhamkallah, ketika beliau mengetahui bahwasanya maktabahnya itu terbakar, akhirnya setelah itu dia sering pelupa. Nah, setelah itu riwayatnya jarang diterima oleh para ulama. Nah, itu diantara keadilan para ulama ahli hadis dalam menerima hadis. Kenapa demikian? Karena hadis itu nanti akan menjadi syariat. Dan tidak mungkin orang yang meriwayatkan hadis itu pendusta diterima hadisnya, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena ini yang dibawa adalah kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya Nabi SAW mengancam orang yang berdusta atas nama beliau untuk menempatkan dirinya di neraka. Karena berbohong atas Nabi SAW itu tidak sama dengan makhluk manusia yang lain. Jikalau berdusta atas selain Nabi SAW aja berat, apalagi atas nama Nabi SAW. Ya, tanggung jawabnya besar. Kenapa demikian? Kalau dianggap ini adalah sabda Nabi, maka manusia akan melaksanakannya, mengamalkannya itu. Akhirnya jadilah apa? Sesuatu hal yang tidak dikatakan oleh Nabi SAW diamalkan. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis dhaif yang lemah, apalagi lemahnya sangat lemah sekali sampai maudhu, palsu, la aslalahu, mungkar dan seterusnya. Jikalau dimasyhurkan, dipopulerkan, kemudian diamalkan oleh manusia, dan sementara manusia tidak tahu kalau ini hadisnya dhaif, maka yang menyebarkan ini mendapat ancaman dari Rasulullah SAW, yaitu berupa neraka. Karena apa? Berdusta atas nama Nabi SAW. Nah itulah kenapa para ulama ahli hadis itu sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Makanya dalam hadis itu ada istilah jarah wa ta'dil. Jarah itu mencela. Oh, perawi ini lemah. Oh, perawi ini khata', salah. Bahkan, ini yang sangat menakjubkan sekali. Di dalam memberikan vonis kepada seorang rawi itu ada juga yang divonis sebagai dajjal. Ada itu. Dalam jarah wa ta'dil itu dalam untuk menentukan rawi ini diterima atau tidak itu ada laqab atau gelar dajjal itu ada. Bahkan syaitan juga ada. Kenapa demikian? Salah seorang khalifah waktu itu Idul Adha. Kemudian dia berkhutbah. Setelah berkhutbah, beliau mengatakan, silahkan kalian menyembelih hewan kurban kalian, saya akan menyembelih fulan. Karena dia telah memasukkan hadis 300.000 hadis. Nanti bayangin para jamaah sekalian. Kok berani-beraninya dia berdusta atas Nabi SAW. Maka ancamannya luar biasa. Di dunia dia berbahaya, di akhirat juga berbahaya seperti itu. Karena memang yang dibawa adalah kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, bahkan dari orang yang hafalannya kuat, kemudian pelupa dan pikun, semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian para ulama juga ada yang sampai wafatnya itu sangat kuat hafalannya. Sangat kuat hafalannya. Oleh karena itu, kita hendaknya tidak terperdaya atau tertipu dengan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah mengatakan tahapan-tahapan itu mempunyai akhir, yaitu hari kiamat. Perubahan-perubahan kondisi yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya mengingatkan manusia akan tahapan terakhir dari kehidupan, yaitu hari kiamat yang abadi. Nah, footnote-nya di situ, yang pertama, inilah salah satu pendapat ulama tentang tafsir ayat ini. Ada pendapat-pendapat lain tentang tafsir ayat ini, di antaranya yang pertama, ayat ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, wahai Muhammad, engkau akan menjalani dan menaiki langit demi langit serta derajat demi derajat. Yang kedua, ayat ini berkaitan dengan langit, sehingga maknanya sungguh-sungguh langit-langit akan menjalani kondisi demi kondisi, dari pembelahan hingga dilepaskan dari atas, lalu dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsiran yang ketiga, manusia akan menjalani kondisi hari kiamat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, mulai dari padang mahsyar, hisab, mizan, sirat, hingga surga atau neraka. Menurut Imam Al-Qurtubi, semua pendapat di atas benar. Sekali lagi kita
mendapati secara ilmiah bahwasanya seluruh tafsir itu benar adanya. Kecuali memang jikalau sang mufassir, ahli tafsir itu manhajnya bukan manhaj di atas sunnah. Ya. Semua pendapat di atas benar dan memang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surat tafsir Al-Qurtubi. Ayat selanjutnya, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Ayat ini termasuk ayat sajadah, yaitu ayat yang disunnahkan untuk dibaca ketika sujud tilawah. Disebut dengan sujud tilawah. Baik ketika sholat maupun di luar sholat. Nah, kalau di sholat, ketika selesai membaca itu langsung sujud dengan dengan takbir, bukan takbiratul ihram. Iya. Nah, kemudian setelah itu berdiri lagi. Nah, itu di antara dua pilihan. Mau melanjutkan ayat selanjutnya, ayat sajadah itu kan ada 15. Di dalam Al-Quran itu ada 15 kalau nggak 16. Allah. Nah, itu kalau mau melanjutkan silahkan. Kalau mau sampai di situ saja silahkan. Nah, kalau sampai di situ saja berarti setelah sujud, kemudian berdiri, kemudian sujud. Seperti itu. Nah, kalau itu dalam keadaan sholat ya, keadaan sholat. Bagaimana jikalau tidak dalam keadaan sholat? Kita terbiasa membaca Al-Quran. Kemudian sampailah kepada ayat sajadah. Ada dua keadaan. Pertama, antum sujud. Kedua, antum membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tapi yang afdal adalah sujud. Ya, yang afdal adalah sujud. Nah, di sini dijelaskan apabila sedang di luar sholat ia langsung bersujud. Apabila dalam sholat ia bertakbir kemudian bersujud lalu bangun kembali sambil bertakbir dan melanjutkan bacaannya. Jadi kalau di luar sholat itu tanpa takbir. Karena memang takbir itu diperuntukkan hanya untuk sholat. Nah, di sini ada dalilnya tentang hal tersebut. An Abi Rafi'in qala sallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamata faqara'a idha as-sama'u syaqqat fasajada faqultu ma hadhihi qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Dari Abu Rafi' ia berkata bahwa ia salat Isya salat atamah. Jadi nama lain daripada salat Isya itu adalah salat atamah. Bersama Abu Hurairah, lalu beliau membaca idhas sama'u syaqqat. Kemudian beliau sujud. Lalu Abu Rafi' bertanya kepada Abu Hurairah, tentu saja ini setelah sholat. Ya. Bukan di dalam sholat. Karena di dalam sholat jikalau tercampur dengan bahasa selain bahasa Arab, maka batal sholatnya. Ya. Walaupun itu berupa doa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat dan terdengar suaranya, sholatnya batal. Ya. Lalu Abu Rafi' bertanya pada Abu Hurairah, apa ini? Abu Hurairah pun menjawab, aku bersujud di belakang Abul Qasim. Al-Qasim ini adalah anaknya Rasulullah yang wafat. Ya. Ketika sampai pada ayat sajadah dalam surat tersebut, Abu Rafi' mengatakan, aku tidak pernah bersujud ketika membaca surat tersebut sampai aku menemukannya saat ini. Ini menjadi hujjah juga bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum itu diikuti. Walaupun sebagian sahabat lain tidak menerima riwayat ini. Apalagi riwayat ini dari Abu Hurairah. Seorang muhaddits pertama dalam Islam. Maka dengan demikian Abu Hurairah bisa meriwayatkannya kepada Abu Rafi'. Nah, ini juga menatakan bahwasanya ini juga sunnah sahabat. Sunnah sahabat. Dan ini juga merupakan hadis fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Syahidnya bahwasanya Abu Hurairah mengikuti sholatnya
Nabi. Ini fi'liyah, berupa perbuatan Nabi SAW. Bacaan ketika sujud tilawah sama seperti bacaan sujud ketika salat. Ada beberapa bacaan yang dapat kita gunakan seperti diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau menceritakan tata cara salat Nabi SAW ketika sujud. Nabi SAW membaca Subhana Rabbiyal A'la. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Adapun bacaan yang biasa dibaca ketika sujud tilawah sebagaimana tersebar di berbagai buku zikir dan doa didasarkan hadis yang masih diperselisihkan kesahihannya. Makanya sebenarnya masalah hadis itu, takhrij hadis itu ijtihad. Karena sampainya ilmu pada seorang muhaddits. Seperti Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah ini beliau termasuk ulama yang mutasyadid dalam menerima hadis. Makanya dalam mazhab Hanafi, musik itu halal, boleh. Kalau tidak sampai pada derajat halal, boleh. Makanya di antara negara yang menganut mazhab Hanafi, India. India. Nah di India itu ada satu tempat yang di situ adalah mayoritasnya orang Muslim, kaum Muslimin, namanya Kerala. Mungkin kalau antum pernah mendengarnya di India sana itu. Pun orang-orang kaum Muslimin di India sana itu juga sangat menggandrungi yang namanya musik, musik. Maka banyak sekali yang namanya film-film India itu walaupun tidak terkenal dengan Bollywoodnya, maka mereka juga memainkan musik. Karena apa? Mazhab yang mereka pegang itu adalah apa? Mazhab Hanafi. Wallahu a'lam. Sementara itu, bacaan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW biasa membaca doa berikut dalam sujud tilawah pada malam hari sebanyak beberapa kali. Yaitu bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Tapi di sini kesahihannya masih diperselisihkan. Ayat selanjutnya, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Pada dasarnya, pada hakikatnya orang-orang kafir itu beriman pada Allah secara umum. Makanya mereka itu sampai hanya pada tauhid rububiyah saja. Tidak menjadikan mereka sebagai muslim karena mereka sangat anti terhadap tauhid uluhiyah. Kedua ayat tersebut menjelaskan apa yang ada di hati orang-orang kafir. Dalam hati mereka ada pendustaan terhadap Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat selanjutnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Para jamaah sekalian, ini kabar gembira yang mengerikan. Kabar gembira yang mengerikan. Yang namanya kabar gembira, pasti kabar itu gembira. Bikin kita gembira, bahagia. Tapi justru ada kabar gembira yang justru membuat kita itu malah sedih. Nah ayat ini, contohnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Akan tetapi ternyata kabar gembira ini alhamdulillah bukan untuk orang-orang yang beriman. Tetapi kepada orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tetapi bukan berarti kaum muslimin, orang-orang yang beriman pada Allah tidak berbuat salah. Tetapi mereka pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina
tawwabun. Kalau orang-orang yang beriman pada Allah, ketika mereka salah, mereka tahu, sadar, dan kemudian meminta ampun pada Allah. Nah, itu bedanya orang yang beriman pada Allah dengan apa? Dengan orang-orang kafir. Kalau kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, memang betul-betul kabar gembira. Ya, kabar gembira. Makanya kaidahnya ketika seorang beriman pada Allah, ya, seorang muslim yang mendapati sebuah musibah di dunia, ya, itu kalau dia taat, itu merupakan sebuah musibah. Artinya apa? Untuk membersihkan dia dari dosa-dosa. Tapi jikalau seorang muslim ahli maksiat, ya, ahli maksiat dan seterusnya, dia mendapati musibah itu azab. Untuk meringankan azab dia nanti di akhirat. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin Allah memasukkan seorang beriman pada Allah, seorang muslim di neraka selama-lamanya. Pasti dia akan mendapatkan rahmat. Nah, itulah yang namanya kabar gembira. Al-bisyarah dalam bahasa Arab sering digunakan untuk kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan tersebut sebagai bentuk ejekan terhadap orang-orang musyrikin bahwa mereka akan menerima azab yang pedih di akhirat kelak. Ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Inilah ganjaran bagi orang-orang beriman di akhirat, yaitu kenikmatan yang tidak pernah putus. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada penghuni surga dalam setiap kondisi, setiap detik, dan setiap saat. Artinya setiap saat, setiap detik, apapun yang diinginkan oleh penghuni surga, Allah mengabulkan. Sesungguhnya mereka masuk surga karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal mereka. Makanya kita juga selalu meminta apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika kita beramal pun juga kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada mereka selalu dan selamanya. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Semua itu karena para penghuni surga selalu diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid, memujinya sebagaimana mereka bernafas. Jika nikmat penghuni surga tidak pernah terhenti, demikian pula sebaliknya hukuman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir berupa azab juga tidak akan pernah berhenti di neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka mereka itu, karena itu rasakanlah, tidak ada yang kami tambahkan kepadamu selain azab. Ya. Ayat ini merupakan ancaman yang sangat mengerikan bagi para penghuni neraka jahanam. Azab yang mereka rasakan akan terus bertambah setiap harinya. Azabnya tidak tetap, tetapi bertambah terus kerasnya. Sebaliknya di surga, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan para penghuni surga akan terus bertambah dan bermacam-macam jenisnya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga dan dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya. Ya. Tidak. Tidak.
Ya, tidak boleh seperti itu karena tidak ada dalil untuk melazimkan tersebut. Ya, tidak boleh. Artinya instan dalam artian yaitu tadi melazimkan dia setiap Jumat itu membaca surat sajadah, ayat sajadah itu pada hari Jumat setiap Jumat itu. Nah, nanti dikhawatirkan nanti akan menjadi syariat setiap hari Jumatnya itu. Ya, maka tidak bolehnya adanya sebuah penetapan pada dirinya untuk menjadikan surat itu setiap hari Jumat itu untuk dibaca. Ya, artinya bukan hanya sekedar hari Jumat, tetapi juga hari-hari yang lain. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, sekalian juga memberikan catatan bagi seorang imam di antara fikih imamah, menjadi imam. Ketika seorang imam akan membaca ayat sajadah ini, lebih afdolnya, seyuknyanya memberitahukan kepada jamaah. Ya, antum sudah tergambarkan kenapa demikian. Karena banyak sekali yang kita dapati ketika sang imam membaca sujud tilawah dan para jamaah kebanyakan yang nggak tahu kalau ini sujud tilawah, ayat sajadah itu mereka sangka bahwasanya itu adalah sujud biasa. Sehingga mereka salah. Imamnya sujud tilawah, kemudian takbir, ya kan? Takbir itu mereka imamnya berdiri sementara apa? Sementara makmumnya sedang duduk di antara dua sujud. Nah, disinilah perlunya seorang imam mengetahui fikih imamah. Fikih imamah itu. Termasuk azan juga tadi, sekalian saya sampaikan untuk kebaikan kita. Siapa yang azan, dia yang iqamah. Bagaimana dengan orang lain kalau dia mau iqamah atas izin yang muadzin? Itu fikihnya begitu. Ya. Jadi ketika dia menjadi imam harus memberitahukan dulu supaya tidak terjadi crash antara imam dengan makmum. Kenapa demikian? Karena yang namanya makmum mengikuti imam. Demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggih, monggo Pak. Nah. Iya. Tayyib. Pertama, masalah takhrij hadis itu ikhtilaf. Mau memakai yang mendhaifkan silakan. Mau memakai yang hasan juga boleh. Yang kedua, kemarin sempat kita tanyakan juga kepada Al-Ustaz Abdul Hakim hafizahullah taala. Jadi yang disampaikan itu seharusnya secara gamblang. Dalam artian begini, bukan hasil akhirnya saja. Jadi hadis ini dhaif dan seterusnya, enggak. Tapi harus dijelaskan takhrij hadisnya. Sehingga dengan takhrij hadis yang dibawakan oleh mereka, beliau-beliau rahimahumullah ta'ala itu, hafizahumullah ta'ala itu, sehingga nanti bisa dibantah. Walaupun sebenarnya saya juga mendapatkan takhrij hadisnya lumayan, ada sekitar 18 lembar. Nah yang seperti ini lebih ilmiah lagi. Gitu. Makanya kalau sekedar hasilnya saja, yaitu yang membuat kita sangat disayangkan. Dalam artian apa? Harus dijelaskan secara takhrij hadisnya. Jadi takhrij hadis misalkan hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri dengan riwayat di sini, ini perawinya dan kemudian menerangkan kalau rawi ini hadis orangnya dhaif. Kalau dari jalur ini ada seorang rawi, ini sekitar 5 sampai 8 rawi, kemudian ada satu rawi ini hadisnya ditinggalkan. Nah, seperti itu lebih afdal. Gitu. Tapi intinya bahwasanya takhrij hadis itu masalah ijtihad. Ya, monggo yang mau mengikuti monggo, enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya sih. Ya itu dia, apalagi asin kan begitu kan gitu loh. Iya, wallahu a'lam. Ada
Ada lagi, monggo. Makanya semuanya di majelis ilmu itu akan apa namanya? Akan gamblang di majelis ilmu. Terlebih lagi bersama ahlinya, yaitu ahli hadis. Dan memang harus seperti itu. Yang namanya ilmiah itu memang harus seperti itu. Ya. Tambahan itu sudah merupakan makanan sehari-hari seorang pelajar. Ada diceritakan namanya Ahmad bin Saleh Al-Misri. Ahmad bin Saleh Al-Misri, seorang ahli hadis dari Mesir sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal orang Irak itu biasa kayak kita, sumeh gitu, enak, ngobrolnya enak gitu, suaranya juga lemah lembut. Sementara Ahmad bin Saleh Al-Misri ini orang Mesir. Orang Mesir, makanya orang Mesir itu kalau dikatakan ente Fir'aun itu marah besar itu. Dan itu pernah saya praktekkan juga gitu. Kebetulan juga kita waktu itu satu kantor sama orang Mesir. Dia tinggi gitu. Untuk poligami saja ukurannya 62. Sementara saya 56 kan begitu. Itu saya katakan ente Fir'aun, ya kita lagi berantem lah gitu, biasa. Untungnya kita berantemnya bukan tonjok-tonjokan dan sebagainya, tapi mulut gitu. Ente Fir'aun, oh marah besar itu. Nah, Ahmad bin Saleh Al-Misri ini, ternyata beliau itu secara karakteristik, orangnya itu keras. Kalau dia sudah memegang sebuah prinsip, karena beliau juga seorang ahli ilmu, ya seperti itu. Suatu ketika dia diskusi dengan Imam Ahmad, saling tukar info tentang hadis ini. Imam Ahmad menyampaikan pada dia, kemudian dia menyampaikan kepada Imam Ahmad. Suatu saat ketika dia menerima suatu hadis dari Imam Ahmad, dia mengatakan, loh ente itu, ini bahasa kita, ente imam besar loh. Karena apa? Imam Ahmad lebih besar namanya dari Ahmad bin Saleh ini. Kok ente bawa hadis ini gitu loh. Yang dikira oleh Ahmad bin Saleh ini adalah hadis yang ya sepele lah gitu. Nah ternyata akhirnya kemudian setelah itu Imam Ahmad menerangkan secara riwayat dari seluruh jalur dari hadis ini yang ujung-ujungnya hadis ini sahih. Apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Saleh? Tunduk patuh terhadap dalil. Ajib. Nah itulah seharusnya yang dilakukan oleh seorang thalibul ilmi. Dia betul-betul mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau nggak ilmiah seperti itu, ya nggak dianggap sebagai pelajar. Karena justru, makanya pada para pelajar sekarang itu, mereka lebih memilih instan. Bahan jadi. Ketika mereka membaca kitab itu membaca kitab yang tipis-tipis. Padahal waktu kita dulu, seorang thalibul ilmi, kalau nggak membaca jilid per jilid, berjilid-jilid dari sebuah kitab itu nggak nyaman. Gitu. Nah makanya melalui pergeseran zaman itu seperti itu. Thalibul ilmi makanya sekarang itu, para pelajar sekarang itu belinya kitab yang tipis-tipis. Paling tebel ya kayak buku kita ini paling tebal, udah seperti ini. Dan mereka bacaannya yang tipis-tipis itu. Karena apa? Mudah. Dan ada di kitab itu adalah produk jadi. Dan mereka nggak mau berpusing-pusing riak. Yang penting dapat vonis, dapat hukum akhir, hasil akhir dari hukum itu sudah selesai. Adapun kita dulu nggak seperti itu. Dalam menentukan pendapat, mana pendapat yang sahih, mana pendapat yang marjuh, yang lemah, pendapat yang rojih itu, kita betul-betul pusing. Kadang pun kita juga nggak tidur. Karena mencari referensi para kitab-kitab para ulama. Dan itu nikmat. Karena Yahya bin Abi Katsir mengatakan bahwasanya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan layah-layah. Badan santai. Makanya ilmu laduni itu tidak ada. Saya yang mantannya yang meyakini ilmu laduni ini pun juga
tidak meyakini ilmu laduni. Karena dulu saya juga ketika sebelum mengenal manhaj salaf itu sangat ingin sekali gitu loh, mendapatkan ilmu laduni langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa belajar. Padahal ada seorang nabi yang lebih mulia dari saya. Sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Para nabi saja itu belajar. Kok ada manusia yang ingin tanpa belajar? Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta terhadap ilmu dan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.